Halo teman-teman, welcome back ya. Selamat datang kembali. Ini adalah video 3 dari series Trader untuk Pemula ya. Jadi teman-teman, di video ketiga ini kita akan bahas tentang pilar trading. Ya, ini agak psikologis sebetulnya, tetapi Anda perlu tahu perjalanan seorang trader itu seperti apa. Bayangkan ini sebagai sebuah peta yang nantinya akan Anda lalui sehingga teman-teman nggak kaget, "Kok saya ngalamin ini? Kok ini terjadi sama diri saya sebagai seorang traders?" Gitu ya. Bukan hanya akun Anda yang berubah, tapi Anda juga jadi pribadi yang berubah, teman-teman. Oke? Yuk kita masuk ke materi yang ketiga ya. Ini adalah video ketiga, saya ingetin lagi ada video 1 dan 2 sebelumnya yang Anda perlu tonton kalau belum ya. Mau langsung ke sini? Ya boleh juga. Oke. Nah, teman-teman secara umum ada 3 komponen untuk seorang traders itu bertransaksi di forex trading ya, di dalam dunia trading forex, teman-teman, ada yang namanya metode atau teknik trading yang Anda pelajari, ada yang namanya money management, kedewasaan Anda untuk memanage uang Anda, dan ada yang namanya mindset atau psikologi trading. Nah, 3 komponen utama ini teman-teman, kalau teman-teman perhatikan komposisi chart dari apa ini ya, chart atau bagan lingkaran yang saya tunjukin, metode atau teknik itu hanya sebagian kecil, cuman 20-30% dari keseluruhan kesuksesan seorang traders. Nah, tetapi teman-teman trader pemula seringkali ini kebanyakan ya karena saya udah ketemu sama ribuan traders di seluruh Indonesia di seminar-seminar kita di komunitas ini, saya ngelihat bahwa banyak sekali kesalahan trader pemula adalah ekspektasi atau harapannya mereka melihat teknik sebagai satu-satunya syarat untuk sukses. Padahal ternyata itu hanya komponen kecil, gitu. Kenapa? Karena kalau teman-teman trading, terus teman-teman ngerti technical aja, teman-teman bisa menguasainya dalam 2 sampai 3 hari. Tetapi untuk mendewasakan diri kita gitu ya, untuk Anda bisa ngeblend sama market, untuk Anda ngerti behavior market, Anda perlu waktu beberapa saat lebih lama, gitu. Maka Anda perlu kasih waktu untuk Anda menggunakan akun demo beberapa saat baru masuk ke akun real. Itu pun Anda perlu gunakan modal akun real Anda yang kecil dulu untuk belajar, baru Anda mau gunakan modal yang lebih besar untuk menghasilkan uang. Jadi stepnya beda-beda ya. Dari mulai bikin akun, pakai akun demo beberapa hari gitu ya, untuk ngerti. Setelah itu masuk ke akun real dengan tujuan trade for skill dulu. Jadi Anda perlu akuisisi dulu. Apa knowledge yang sudah kita kasih di komunitas ini teman-teman tahu, berubah dari knowledge jadi skill itu butuh praktek. Nggak bisa Anda nonton video terus tahu-tahu bisa. Praktekin. Anda akan klik the button, Anda akan ngerasain rally perasaannya, emosinya gitu ya. Anda manage emosinya, baru Anda sukses. Baru nanti teman-teman naik ke modal yang lebih gede, baru trade for money. Banyak sekali kesalahan trader pemula hanya menguasai teknik tertentu, langsung buka akun, langsung pengen trade for money. Nah, ini salah, ya. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa ternyata metode atau technical itu hanya sebagian kecil dari kesuksesan seorang traders. Oke, kita lanjut. Perjalanan yang akan teman-teman alami itu melalui 5 tahapan ini ya, di mana semua traders legend itu sudah di tahap kelima. Semua trader sukses yang luar biasa sukses, yang mungkin namanya pernah atau belum pernah Anda dengar ya, seperti Jesse Livermore misalnya, seperti Warren Buffett mungkin Anda pernah dengar, George Soros mungkin Anda pernah dengar gitu ya, dan banyak banget traders-traders lainnya, Paul Tudor Jones misalnya. Mereka semua sudah di level kelima, di mana disebut sebagai unconscious competence. Nah, apapun bidang Anda, mungkin Anda sudah sakti di pekerjaan Anda, sudah jago banget di bisnis Anda tetap masuk di level 1 sebagai seorang traders di hari pertama Anda trading. Jadi kita perlu merendahkan hati, oke? Nah, level pertama unconscious incompetence, Anda akan tidak punya kompetensi dulu dan tidak sadar ya. Terus conscious incompetence, Anda mulai sadar kalau Anda tidak bisa trading dan Anda perlu belajar lebih banyak. Baru Anda akan dapatkan momen pencerahan atau the eureka moment, ya. Nah, setelah mendapatkan, wah ternyata ini," gitu ya, baru Anda mulai sadar kalau Anda bisa trading, gitu. Sampai tahapan nanti ketika Anda sudah sangat mengerti sebagai seorang master gitu ya, Anda akan merasakan kondisi di mana Anda nggak tahu kenapa, kok ya jago aja. Nah, itu perjalanan yang akan Anda alami, oke? Saya bedah dikit-dikit secara umum. Unconscious incompetence ini adalah tahap awal banget Anda masuk ke industri ini, di mana tahap awal ini seorang trader seringkali tidak sadar akan ketidakmampuannya.
ya. Tidak sadar, tidak mampu, oke? Ini adalah masa awal di mana semua orang ngalamin teman-teman, awal karir trading di mana, banyak orang berpikir, "Wah, ternyata banyak yang profit ya, di Facebook banyak yang sharing tuh, di Instagram banyak tuh, katanya trading gampang tuh." Nah, hati-hati, trading itu kayaknya gampang cuma tinggal buy sell aja terus profit. Buktinya tiap hari ada orang yang cerita gitu. Ingat teman-teman, rumput tetangga selalu lebih hijau dan Anda perlu tahu bahwa seringkali yang bikin industri ini keruh ya, karena kita komunitasnya gede, saya tahu persis ini terjadi teman-teman di semua ekosistem. Di mana ketika profit orang pamer, ketika loss orang diam-diam aja umpetin. Sehingga seringkali buat trader pemula, dia merasa trading itu gampang. Padahal enggak gitu-gitu amat. Ya enggak susah juga sih asal Anda belajar, tetapi Anda perlu tahu bahwa ada yang profit, ada yang loss, dan itu normal. Gitu. Nggak semuanya profit, oke? Nah, ini adalah masa yang paling berbahaya untuk trader. Kalau Anda langsung taruh duit gede di fase pertama, Anda akan ngalamin kerugian besar, gitu, ya. Fase kedua, conscious incompetence. Nah, di sini nih masa di mana trader akhirnya sadar, "Oh iya, ternyata saya nggak bisa trading dan saya perlu belajar." Dia sadar dan membangun dengan sengaja skill tradingnya. Oke, terus mulai tuh cari-cari sistem trading. Oke, sistem apa yang pengen saya pakai ya? Saya tahu nih trading ini ternyata bisa dipakai untuk profit jangka panjang, bukan sekedar gambling. Pasang aja siapa tahu untung, nggak gitu, ya. Itu sama aja kayak Anda judi dong, ngapain? Makanya banyak orang di level satu tadi menganggap forex itu sama dengan judi karena dia nggak paham. Karena dia pikir taruh duit sekian terus buy aja siapa tahu untung. Ternyata rugi terus dia pikir ini judi. No, ini sama aja kayak Anda buka warung pecel lele gitu ya, modal 10 juta Anda pasang tiba-tiba tanpa pengetahuan apapun, terus Anda rugi atau bangkrut. Ya sama aja, itu juga judi, itu juga gambling, tapi pecel lele, kan gitu. Jadi apapun di dunia ini yang gambling tanpa pengetahuan, ya Anda boleh sebut sebagai judi. Makanya kenapa banyak banyak orang bingung, forex judi bukan sih? Enggak, ini enggak judi, ini pertukaran mata uang yang resmi dan halal, gitu ya. Tetapi ya sering salah kaprah. Makanya Anda perlu perlahan mencari mana sistem trading yang cocok sama Anda, oke? Nah, di sini akan ada banyak percobaan ya, dan seringkali di fase ini Anda perlu hati-hati karena banyak orang terjebak dengan holy grail. Kayak, wah pasti ada yang disembunyiin, wah pasti ada cara trading yang profitnya gede banget dan gampang, pasti ada cara yang masih disembunyikan sama master A, master B, master C gitu ya. Pasti ada yang akurasinya tinggi sekali yang belum diajarkan ke market luas. Nah hati-hati, tidak ada yang seperti itu. Yang namanya trading ya cuman supply and demand, hukum ekonomi yang bekerja aja, gitu ya. Ketika pembeli lebih banyak dari penjual, harga naik. Ketika penjualnya tidak ada, semua orang mau beli, harganya naik, gitu. Tapi ketika semua orang mau jual, yang beli nggak ada, harganya turun, sesimpel itu, ya. Nah, di sini fase di mana banyak orang gonta-ganti strategi dan ternyata tidak ada satu metode pun yang bertahan lama. Wah ini ternyata loss salah, wah ini ternyata loss salah, wah ini kayaknya nggak cocok buat saya, wah ini ganti-ganti terus seperti itu. Dan Anda mulai beli indikator, pasang indikator, nyobain semua hal, which is good untuk skill. Tetapi ingat jangan buang duit di sini, ya. Di fase ini trader akan mulai berpikir kalau semua trader yang profit itu kayaknya bohong deh. Aku udah beneran belajar dan ternyata loss kok. Ternyata trading tidak seindah orang-orang yang ngomong di Facebook, di Instagram gitu, enggak tuh. Katanya di YouTube bisa melipat gandakan uang dari sekian jadi sekian, kok saya loss? Wah pasti bohong semua itu. Nah, kalau Anda sudah di fase itu, Anda sudah fase 2 ya. Aman, tenang aja, nggak apa-apa, itu fase yang sering kali dilalui. Nah, di eureka moment ini yang penting. Ketika Anda mulai membangun diri Anda dengan benar. Teknik tradingnya beberapa Anda sudah tahu mana yang jelek, mana yang bagus. Anda mulai tahu bahwa ternyata bukan hanya technical, tetapi psikologinya, money manajemennya, risk reward rasionya itu penting juga sepenting tekniknya. Baru teman-teman akan mulai disiplin tuh. Membaik tuh psikologi tradingnya, mindsetnya mulai bener, mulai kayaknya aku pakai rules yang ini aja deh, mulai konsisten menggunakan satu rules, gitu. Nah di sini baru teman-teman sadar, yang namanya market itu bukan tentang semuanya harus benar, tapi tentang probabilitas, bukan sesuatu yang pasti. Oke ya, jadi Anda akan mulai mendapatkan, oh gini, oh alah ternyata gitu, oh alah gitu. Nah, Anda akan mulai memahami bahwa, oh itu yang dimaksud sama Mas Fadli gitu ya. Anda lihat di channel YouTube-nya NFC Forex TV ini ya, punya kita, ini ada banyak banget
kondisi di mana Anda perlu melalui eureka moment dulu, baru ketika Anda tonton video-video kita, Anda akan dapat puzzle-nya, tercerahkan, gitu. Sebagian nggak dapat pencerahan, kenapa? Karena masih di level 1 tadi, gitu. Which is oke, nggak apa-apa, bertumbuh terus saja, ya. Nah, setelah itu baru teman-teman akan ngalamin fase di mana Anda mulai menjadi seorang trader yang dewasa, ya. Anda hanya masuk market ketika peluangnya terlihat jelas. Jadi target Anda bukan harus 10 transaksi hari ini, bukan. Bukan harus profit $100 hari ini, bukan. Tapi target Anda adalah Anda akan masuk di semua peluang yang ada. Gitu. Kalau misalnya peluangnya nggak ada, ya jangan paksain. Kalau peluangnya ada, hajar semua, jangan ditinggalin, gitu. Nah, ini trader yang dewasa. Dia tahu kapan harus bertahan, kapan harus menyerang. Oke? Di sini biasanya sudah punya trading plan yang konsisten, dia punya rencana trading sebelum trading, karena ini penting. Jadi Anda nggak bingung nanti kalau transaksi, "Ih, kenapa gua buy ya?" Gitu. "Ih, kenapa sell di sini ya? Tuh kan loss." Nah, Anda nggak akan seperti itu karena Anda punya trading plan. Yang kedua, risk manajemennya akan semakin ketat. Anda akan tahu resiko yang Anda mampu toleransi itu berapa dan di-manage dengan baik. Yang ketiga, Anda bisa recovery dari loss. Kalau loss nggak apa-apa, nanti juga balik modal dan akhirnya profit lagi. Karena memang transaksinya kadang profit, kadang loss. Tapi strategi yang profitable akan berujung profit. Oke, yang keempat baru profit konsisten. Nah, ini impian semua traders, teman-teman. Profit konsisten. Kondisi di mana Anda profit, Anda untung, tapi bukan kebetulan, tetapi sesuatu yang bisa diulang terus-menerus puluhan tahun ke depan sepanjang sisa umur Anda. Ini yang Anda inginkan. Bukan profit kebetulan, tapi hidup di masa lalu. Pernah kok kayak begini, tapi nggak sengaja. Tapi ya siapa tahu kejadian lagi. Akhirnya Anda ngasal, Anda bakar duit terus, Anda MC terus, Anda ngeluarin modal yang nggak pernah balik. Jangan seperti itu. Ya, itu loss konsisten namanya ya, deposit konsisten namanya, kita nggak mau. Anda pengen profit konsisten, oke? Itu teman-teman ya, conscious competence. Nah, langkah yang paling tinggi, yang paling akhir adalah unconscious competence. Ini adalah fase di mana Anda sudah memiliki identitas diri sebagai seorang traders. Saya adalah trader. Gitu, ya. Sudah di mana trading ini sudah jadi bagian dari hidup dan nyawa Anda, gitu. Anda sudah menjalankan semuanya secara autopilot, Anda buka chart, Anda langsung punya feeling, "Oh, buy-nya di sini." Gitu. Anda sudah punya intuisi dalam trading. Ketika teman-teman ngelihat chart tanpa indikator apapun, Anda sudah bisa kebayang, "Oh, di sini harga murah, di sini harga mahal. Sekarang harganya belum nyampe sana, saya belum transaksi." Atau begitu Anda lihat ternyata, wah, lagi di harga murah, Anda buy. Anda bisa melakukan itu ketika sudah unconscious competence. Nah, kesalahan banyak traders, teman-teman, dia merasa dalam 1-2 hari, 1-2 bulan belajar, dia unconscious competence, gitu. Ini kayaknya buy nih, buy sekarang aja. No, itu butuh tahapan-tahapan yang tadi saya jelasin, teman-teman. Anda perlu sabar dan nikmatin prosesnya, nggak apa-apa. Ini adalah sebuah profesi yang akan menghasilkan uang yang sangat besar. Saya udah ngalamin, teman-teman. Saya menghasilkan banyak sekali uang, mewujudkan banyak impian saya dari industri forex ini aja, gitu. Tetapi, ya fasenya dilewatin seperti cara Anda belajar pada umumnya, gitu. Kalau Anda mau jadi pengacara, ya kuliah, terus praktek. Anda jadi dokter, ya kuliah, internship, koas, kan gitu. Anda mau jadi, apa, ahli ekonomi, ya kuliah, terus praktek kerja, terus akhirnya jadi jago. Kan sama aja. Anda perlu waktu untuk belajar dan kasih waktu dari Anda untuk bertumbuh, gitu. Dan kabar baiknya nggak lama seperti profesi yang lain. Mungkin dalam 1 bulan kalau Anda ikut banyak program di kita, itu akan ada banyak percepatan yang Anda dapatkan, gitu. Tapi sebulan itu lama buat banyak orang. Ini yang harus Anda tahan, Anda perlu sabar. Mungkin setelah 1 bulan belajar, Anda bahkan baru bisa profit konsisten di bulan ke-6 nantinya. Dan nggak apa-apa. Anda nunggu 6 bulan atau 3 bulan kalau di-mentorin private misalnya, tapi setelah 3 bulan itu Anda akan bisa punya konsistensi profit sepanjang sisa umur. Kan worth it. Resikonya berbanding reward-nya tuh jelas. Gitu loh. Kebayang ya? Oke? Nah, teman-teman, 80 dari 100 traders pemula akan menyerah di 3 bulan pertama. Ini sering banget saya lihat, teman-teman, sehingga banyak traders itu ya, teman-teman mau cari di data manapun, sering kali yang muncul angkanya lebih dari 90% trader itu loss. Kenapa? Karena dia menyerah dan tidak melanjutkan pelajarannya di 3 bulan pertamanya, gitu. Nah, hanya 20% atau kurang yang berhasil survive di market forex. Ini baru survive.
dia nggak dikeluarin, dia masih tetap bisa trading, tapi banyak yang cuma bolak-balik aja. Profit enggak, loss gede juga enggak, gitu ya. Tetapi ada sebagian kecil, mungkin tidak sampai 10% yang akhirnya bisa menghasilkan pertumbuhan yang konsisten di akun trading-nya, akhirnya dia profit dan profitnya konsisten dan dia bisa mengandalkan skill trading-nya sebagai sumber income yang tadinya tambahan, lama-lama jadi sumber income utama. Lama-lama dia bisa resign dari kerjaannya atau bisnisnya mulai dikurangin aktivitasnya, dia fokus ke sini karena lebih santai, bisa nikmatin banyak waktu buat keluarga dan lain sebagainya. Oke, nah saya harap teman-teman dengan set of video ini Anda bisa memulai dulu bisnis trading Anda dengan sehat. Gitu ya. Oke, sampai sini dulu kita lanjut ketemu di video berikutnya.